Halo semua, kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Forensik akan menyampaikan sebuah topik mengenai peran kontrol diri dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, tinjauan psikologi forensik. Tahukah kalian, di Indonesia ini masalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang serius. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, banyak masyarakat Indonesia terutama remaja dan usia produktif ini terjerumus ke dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Oke teman-teman, berdasarkan hasil survei nasional penyalahgunaan narkotika tahun 2023 ini yang dilakukan oleh BNN yang bekerja sama dengan BRIN dan juga BPS menyatakan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73%, yang artinya 3,33 juta penduduk di Indonesia ini mengalami penyalahgunaan narkoba. Nah, 3,33 juta penduduk di Indonesia ini yang mengalami penyalahgunaan narkoba umurnya berkisar dari 15 tahun hingga 64 tahun, yang artinya dari remaja sampai dengan paruh baya. Nah, berdasarkan hasil survei ini angka ini termasuk kecil dibandingkan tahun 2021. Namun perlu diketahui teman-teman bahwa hal ini sangat memprihatinkan karena banyak masyarakat Indonesia, bahkan jutaan masyarakat Indonesia ini masih beresiko mengalami penyalahgunaan narkoba. Oke teman-teman, jadi kan aku tadi sudah menyampaikan mengenai data-data yang mendukung seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang terpapar penyalahgunaan narkoba. Nah, sekarang aku akan menyampaikan mengenai apa sih penyalahgunaan narkoba itu. Jadi, data dari BNN dalam rancangan strategis Deputi Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025 hingga 2029 menyampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkotika tanpa indikasi medis atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampaknya nggak cuma ketergantungan ya teman-teman, tapi banyak, yaitu ada masalah kesehatan mental, masalah kesehatan fisik, masalah hubungan sosial, masalah prestasi belajar dan juga bekerja, dan bisa terlibat dalam tindakan kriminal. Wow, itu benar-benar sangat banyak sekali ya teman-teman, dan itu benar-benar dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat kompleks dan beraneka ragam. Nah, mengapa sih kok seseorang atau bahkan beberapa orang bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Nah, penelitian yang dilakukan oleh Corey et al. Tahun 2021 dan juga Watts et al. Tahun 2024 menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi remaja atau seseorang ini terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah faktor individu seperti rasa ingin tahu atau curiosity, impulsivitas, kemudian juga ada rendahnya kemampuan untuk mengendalikan diri. Kemudian yang kedua ada faktor sosial, yaitu terpengaruh oleh teman sebaya. Kemudian yang ketiga ada faktor keluarga, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga lingkungan yang tidak mendukung atau lingkungan yang toksik. Hal ini bisa menyebabkan atau terbukti meningkatkan risiko remaja atau seseorang mencoba dan akhirnya menyalahgunakan narkoba. Dalam perspektif psikologi forensik, penyalahgunaan narkoba tidak hanya dipandang sebagai perilaku yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan juga lingkungan. Dengan memahami faktor-faktor yang melatar belakangi pencegahan penyalahgunaan narkoba, ini menjadi langkah efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, salah satu faktor psikologis yang terbukti berperan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah yaitu perilaku kontrol diri. Nah, kemudian perilaku kontrol diri kayak gimana sih dan bagaimana peran perilaku kontrol diri ini sebagai pencegah penyalahgunaan narkoba? Kita akan membahas selanjutnya. Oke, setelah kita membahas tentang isi narkoba, sekarang kita akan membahas tentang kontrol diri atau self control. Apa sih kontrol diri itu? Kontrol diri itu adalah kemampuan individu untuk mengesampingkan atau mengubah respon yang tidak diinginkan, menghambat dorongan yang merugikan, serta mengatur perilaku agar sesuai dengan standar nilai yang ingin dicapai. Ketika seorang individu dengan tingkat kontrol diri yang sangat tinggi, ia cenderung memiliki prestasi akademik yang sangat baik, hubungan sosial yang lebih sehat,
serta kesehatan fisik dan psikologis yang lebih dibandingkan individu dengan kontrol diri yang rendah. Seperti contohnya, ketika kita mengelola emosi saat menghadapi perbedaan pendapat. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam suatu diskusi, kebanyakan orang memilih mendengar hingga lawan bicara selesai sebelum menyampaikan tanggapannya, sehingga komunikasi tetap berjalan dengan baik. Nah, itu sebuah bentuk kontrol diri saat kita mengelola emosi kita saat menghadapi perbedaan pendapat. Contoh selanjutnya itu seperti kita mengendalikan respon ketika sedang menerima kritik. Kebanyakan orang ketika menerima kritik, mereka langsung memberi tanggapan sisi negatif tanpa harus memahami kritik tersebut. Seharusnya ketika kita menerima kritik, kita harus meluangkan waktu untuk memahami isi masukan tersebut sebelum memberi tanggapan, sehingga respon yang diberikan lebih objektif. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan kontrol diri dengan penyalahgunaan narkoba. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara kontrol diri dengan penyalahgunaan narkoba dari perspektif psikologi forensik. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa kontrol diri bukan merupakan penyebab tunggal seseorang menyalahgunakan narkoba. Kontrol diri hanya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan seseorang ketika menghadapi godaan atau tekanan dari lingkungannya. Hal ini didukung oleh penelitian Nawi dan rekan-rekan tahun 2021 dalam BMC Public Health melalui tinjauan sistem terhadap berbagai penelitian tentang penyalahgunaan narkoba pada remaja. Mereka menemukan bahwa rendahnya kontrol diri merupakan salah satu faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mencoba atau menggunakan narkoba. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya, seperti pengaruh dari teman sebaya, kurang pengawasan orang tua, konflik dalam keluarga, rasa ingin tahu yang tinggi, serta lingkungan sosial tempat seseorang tumbuh dan berinteraksi. Artinya, seseorang yang memiliki kontrol diri rendah tidak dapat langsung dianggap akan menyalahgunakan narkoba. Sebaliknya, seseorang dengan kontrol diri yang baik pun tetap dapat menghadapi tekanan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perilaku penyalahgunaan narkoba tidak boleh dijelaskan hanya dari satu faktor saja. Pendapat tersebut diperkuat oleh Tengni dan Bones pada tahun 2004 yang menjelaskan bahwa individu dengan kontrol diri yang baik cenderung mampu mengendalikan dorongan sesaat, mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak, serta mengarahkan perilaku sesuai dengan tujuan jangka panjang. Kemampuan ini membantu seseorang untuk tidak mudah mengambil keputusan yang beresiko. Sebagai contoh, misalkan seorang remaja sedang berkumpul-kumpul bersama temannya, kemudian ada salah satu teman yang mengajak mencoba narkoba dengan alasan hanya untuk bersenang-senang atau sekedar ingin tahu. Dalam kondisi tersebut, seseorang yang memiliki kontrol diri yang baik akan lebih mampu berhenti sejenak untuk berpikir. Ia akan mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan, pendidikan, masa depan, bahkan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Dengan mempertimbangkan berbagai resiko tersebut, ia akan mampu menolak ajakan tersebut. Selain itu, dari teorinya Watts dan rekan-rekan pada tahun 2024 melalui penelitian meta-analisis menemukan
bahwa pengaruh teman sebaya memiliki hubungan yang kuat dengan penggunaan zat pada remaja. Pada masa remaja, keinginan untuk diterima dalam kelompok seringkali membuat seseorang lebih mudah mengikuti perilaku teman-temannya. Dalam situasi seperti ini, kontrol diri menjadi kemampuan yang penting karena membantu seseorang tetap berpegang pada nilai dan prinsip yang dimilikinya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Meskipun demikian, perilaku kembali ditegaskan bahwa rendahnya kontrol diri bukan berarti seseorang pasti akan menggunakan narkoba. Kontrol diri hanyalah salah satu faktor resiko yang bekerja bersama faktor lain seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, pengalaman hidup, dan pengaruh teman sebaya. Oleh karena itu, dalam perspektif psikologi forensik, penilaian terhadap penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berhubungan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami latar belakang perilaku seseorang secara objektif, bukan memberikan label atau diagnosis hanya berdasarkan tingkat kontrol dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini psikologi forensik itu berperan penting dalam mendukung proses penegakan hukum melalui asesmen psikologis dan juga rekomendasi rehabilitasi. Nah, menurut Wulandari dan kawan-kawan, tahun 2025, psikolog forensik yang tergabung dalam tim asesmen terpadu atau TAT itu melakukan asesmen untuk menilai kondisi mental, perilaku, dan tingkat ketergantungan serta faktor yang melatar belakangi penyalahgunaan narkoba. Nah, dari hasil asesmen tersebut bersama penilai medis, sosial, dan hukum itu menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang ini tuh lebih tepat menjalani rehabilitasi atau proses hukum. Nah, juga selain itu, menurut Umam dan kawan-kawan, tahun 2021 juga menunjukkan bahwa pendekatan psikologi membantu memahami kondisi kejiwaan seseorang atau kejiwaan penyalahgunaan sehingga penanganan yang diberikan dapat lebih objektif, terus juga lebih adil dan juga tepat sasaran. Oke, dari penjelasan semua teman-teman saya tadi, di sini ada 5 pencegahan dari beberapa penelitian. Yang pertama, meningkatkan kontrol diri dan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Yang kedua, memilih teman dan lingkungan pergaulan yang positif. Yang ketiga, berani menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, menjalin komunikasi yang terbuka dengan orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini. Lalu melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan. Lalu kesimpulannya yaitu penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor individu, keluarga, teman sebaya, dan lingkungan. Kontrol diri juga merupakan salah satu faktor yang dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih baik. Tapi bukan satu-satunya saja penyebab seseorang menggunakan narkoba. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan secara bersama melalui edukasi, dukungan dari keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Karena penyalahgunaan narkoba itu dapat diminimalkan. Oke, sekian hasil penjelasan dari kami semua. Terima kasih. Bye-bye.